Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Rembang yang paling komprehensif di dunia. Karena data kami sudah meliputi eh, 5 benua, jumlahnya sekitar 2.200, dari wilayah paling selatan muka bumi di New Zealand sampai dengan wilayah Arktik yang meliputi 5 teritori politik, 4 di Eropa yaitu Finlandia, Islandia, Greenland, Norwegia, kemudian satu lagi di Alaska di Amerika Serikat. Jadi data kami adalah data yang paling komprehensif di dunia. Tidak ada institusi lain di dunia yang memiliki data selengkap yang saya miliki. Kali ini saya akan menjelaskan analisis forensik digital kelahiran Fajar di 2 kota suci umat Islam, yaitu di sekitar Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ya. Data di Madinah ini dilakukan atau diambil oleh penonton video saya sebetulnya. Namanya Pak Ahmad Rizal yang sedang melakukan umroh pada 5 Februari 2020. Sedangkan jadi udah 5 tahun yang lalu ya. Sedangkan data Yerusalem saya ambil menggunakan webcam yang tersedia beroperasi 24 jam, 24/7 ya, artinya 24 jam per hari dan 7 hari per minggu di sekitar masjid tersebut pada 1 Agustus 2023, jadi 2 tahun yang lalu. Nah, analis data Madinah saya lakukan dengan teknik color balancing yang tersedia pada aplikasi uh, image processing apapun sebetulnya. Tapi yang saya gunakan di sini adalah pakai aplikasi Image yang open source ya, jadi bisa diunduh secara gratis pada kanal merah. Jadi saya khususkan pada kanal merah karena Fajar itu kan cenderung berwarna merah gitu. Dan thresholdnya 50 grayscale. Jadi yang biasanya 255 saya perpendek sehingga perubahan warnanya itu akan lebih jelas, akan lebih apa ya, batasannya itu lebih jelas. Perlu diketahui bahwa eh, sebetulnya terdapat ratusan teknik image processing yang tersedia di untuk sebuah analisis forensik. Namun sebuah teknik image processing tidak selalu cocok untuk kondisi image atau citra secara umum. Jadi misalnya ada satu teknik ini dilakukan untuk image ini cocok, tapi untuk image lain kan tidak bisa. Tidak cocok lah gitu ya. Bukan tidak bisa, tidak cocok gitu. Eh, Jadi itu kondisinya. Bahkan untuk menentukan nilai threshold 50 grayscale yang saya sebutkan di atas tadi, kita harus melakukan trial and error. Dan itu harus dilakukan cek secara manual, visual ya, visual cek manual itu artinya visual. Jadi meskipun teknik image processing seperti ini secara teknis adalah prosesnya digital, namun proses verifikasinya adalah manual karena visual gitu ya. Dengan demikian, meskipun hasil analisisnya mungkin sedikit lebih akurat, karena kita bisa memainkan ya, main-main dengan trial and error tadi itu. Namun memerlukan waktu yang lama untuk proses trial and error. Nah, selain memberikan hasil yang semakin memverifikasi bahwa umat Islam di seluruh dunia ya telah salah dalam mendefinisikan kelahiran Fajar Shodiq, video ini juga mendemonstrasikan bahwa kehadiran polusi cahaya itu tidak dapat menghambat kehadiran Fajar. Tidak dapat. Data Madinah misalnya memiliki tingkat polusi cahaya kota yang cukup tinggi. Nanti akan saya tunjukkan. Namun Fajar Shodiq lahir pada saat matahari dalam posisi 12,6 derajat di bawah ufuk ya. Harap dicatat, Arab Saudi secara resmi menetapkan azan subuh kelahiran Fajar Shodiq itu saat matahari 18,5 derajat di bawah ufuk. Padahal Hajarnya di data Madinah yang saya miliki itu baru lahir pada 12,6 derajat di bawah ufuk. Jadi berapa? 6 derajat itu bedanya.
keliruannya itu. Nah, jadi kesimpulannya eh, pada eh, azan subuh pada 5 Februari 2020 itu azan subuh dikumandangkan sekitar di Masjid Nabawi ya, di Masjid Nabawi. Azan subuh dikumandangkan sekitar 20 menit, 27 menit sebelum fajar lahir. Ini dahsyat sekali kan? Untungnya memang kalau di Madinah, di Makkah itu kan jarak antara azan dengan iqomah itu agak lama itu. Mungkin hampir 30 menitan. Hampir 30 menitan. Mungkin katanya 25 menit. Saya sendiri tidak pernah mencek ya, tapi memang lama. Cuman persoalannya kan begitu azan subuh, itu kan orang pada salat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu seharusnya fajar sudah muncul. Sudah ada fajar. Tapi ini jadi ya, anu nggak betul juga. Oke, sementara itu untuk data Yerusalem yang tingkat polusi cahayanya rendah, Fajar Shodiq lahir saat matahari pada posisi 10,7 derajat di bawah ufuk. Masjid Al-Aqsa mengumandangkan azan subuh saat matahari pada posisi 18 derajat di bawah ufuk ya. Kalau Nabawi 18,5 Arab Saudi itu, kalau di Al-Aqsa itu 18 derajat. Dengan demikian pada 1 Agustus 2023 ya, azan subuh di Masjid Al-Aqsa berkumandang hampir 40 menit sebelum fajar lahir. Apa enggak dahsyat ini? Nanti akan saya tunjukkan, mudah-mudahan azannya bisa terdengar dalam beberapa kesempatan, tapi videonya akan saya tampilkan. Mudah-mudahan bisa bisa terdengar. Isu tentang tidak ada efek polusi cahaya atas kelahiran fajar sudah saya jelaskan pada video-video saya terdahulu. Sebagai summary-nya saya jelaskan sebagai berikut. Jika terjadi power cut off ya, apa tuh power cut off, listrik mati di rumah saya. Sementara di seluruh Jakarta, bahkan di seluruh Pulau Jawa listrik menyala. Rumah saya tetap gelap. Mengapa? Maaf. Karena cahaya lampu perkotaan itu tidak akan mampu menerangi langit yang kemudian menerangi rumah saya. Gitu. Cahaya rembulan juga tidak bisa menerangi langit. Apa yang bisa cahayanya tidak cukup menerangi rumah saya. Yaitu polusi cahaya. Polusi cahaya kota itu konstan. Nomor duanya ya, isu keduanya, argumentasi nomor duanya. Polusi cahaya itu konstan, tidak akan berubah bersamaan dengan waktu. Ya udah kalau ya konstan segitu. Namun sinar fajar itu mengikuti fungsi eksponensial. Jadi begitu fajar dapat terdeteksi oleh bumi, kemudian naik secara eksponensial. Jika kita gunakan variabel bebasnya adalah waktu. Ya. Ketiga, begitu sinar fajar dapat terdeteksi pada suatu wilayah di muka bumi, ia akan menggetarkan jutaan microstreams ya, ke sungai-sungai kecil yang menghubungkan akar serabut di dalam tanah yang menghisap, mohon maaf, yang menghisap nutrisi di dalam tanah. Nutrisi ini terus mengalir melalui jutaan microstreams tadi ini ke batang pohon sampai pada sekitar pukul 9-10 pagi, di mana disitulah terjadi proses fotosintetis oleh sinar matahari di daun-daun itu, daun-daun pohon itu. Kemudian makanan nutrisi yang sudah di fotosintesis, dimasak di daun-daun itu di, dialirkan lagi ke seluruh bagian pohon melalui microstreams itu. Coba bayangkan, ada berapa triliun tanaman di permukaan bumi, sejak rumput-rumputan, bunga-bungaan, sampai pohon-pohon raksasa di hutan belantara. Pada dalam satu pohon ada jutaan microstreams itu, mungkin ribuan jutaan. Ada berapa triliun di permukaan bumi? Jadi bagaimana mungkin logikanya sekarang?
energi matahari yang sangat dahsyat ini dapat dihambat oleh polusi cahaya, cahaya kota ya, yang bahkan tidak mampu menerangi rumah saya yang mengalami power cut off di atas. Jadi sangat tidak masuk akal gitu. Keempat, alasan keempatnya. Jika polusi cahaya dapat menghambat kelahiran fajar, maka cahaya sampai puluhan menit ya, sampai puluhan menit tuh. Tadi kan di Madinah kan sampai 27 menit, di Al-Aqsa sampai hampir 40 menit. Polusi cahaya ini juga pasti dapat menghambat menghilangnya sinar syafaq sampai puluhan menit juga. Tidak, tidak bisa itu. Saya memiliki 2.200 data rembang twilight, rembang atau twilight baik untuk pagi maupun malam dari 5 benua. Tidak ada satupun bukti empiris yang menyimpulkan polusi cahaya perkotaan dapat menghambat kehadiran fajar atau menghilangnya syafaq. Tidak ada. Jadi itu cuma omong omong omon itu cuma hoax itu. Jadi polusi cahaya tidak bisa menghambat kehadiran fajar. Jadi umat Islam jangan sampai terprovokasi oleh hoax yang hanya berdasarkan pada asumsi, ya, cuma di hayalan itu, hayalan tanpa data. Ada data Fajar Labuan Bajo pada 24 April 2018 yang diambil oleh tim Hisab Rukyat Kemenag ya, jadi think tank grupnya Kemenag itu. Yang sering digunakan oleh seorang profesor untuk mengkonfirmasi kepercayaan Fajar lahir saat matahari masih 20 derajat di bawah ufuk. Tapi data ini data yang penuh manipulasi. Ya, saya ulangi, penuh manipulasi. Datanya cacat dan prosesnya ngawur. Saya sebetulnya cukup surprise juga ada seorang profesor dan pejabat tinggi negara yang berani melakukan academic fraud ya, academic fraud. Jadi penipuan akademik seperti ini. Saya sudah memproduksi 4 video untuk membuktikan academic fraud itu dan tidak ada yang mampu membatahnya. Selain itu ada juga seorang profesor lain yang selalu menentang hasil penelitian saya, bahkan cenderung untuk melarang saya mempublikasikan hasil penelitian ini, eh, seperti menghasilkan video seperti ini. Dia agak melarang-larang gitu. Pada 2 orang profesor ini saya pernah ajak untuk mengambil data sama-sama dan langsung memprosesnya di lapangan. Namun mereka selalu menghindar dengan segala macam alasan. Itu persoalannya. Saya menduga karena keduanya sebetulnya hanya bisa berteori. Tidak pernah melakukan penelitian sendiri, hanya mengutip sana sini, mungkin mengutip data mahasiswanya. Jadi jadi seharusnya membimbing tapi malah dibimbing oleh mahasiswanya, mahasiswanya dikutip mengutip data dari mahasiswanya gitu. Menggunakan aplikasi yang sangat umum seperti Excel pun tampaknya tidak mampu. Jadi ajakan ini masih tetap berlaku bagi siapapun ya. Bagi yang masih meragukan hasil penelitian saya, mari kita sama-sama mengambil data dan memprosesnya langsung di lapangan untuk memperbaiki kualitas ibadah umat Islam di dunia. Pernah juga ada yang beri saran, karena tim Hisam Ruyat tadinya sudah menyetujui bahwa oke mengambil data sama-sama. Tapi tidak pernah terjadi juga. Nah, pernah ada yang memberi saran agar saya mengajukan proposal untuk proyek pengambilan data bersama ini. Ya, menolak saya. Karena saya bukan mencari proyek. Saya bersuara lantang ini bukan untuk mencari proyek. Saya sadar berurusan dengan instansi pemerintah itu hanya akan cari penyakit. Karena urusan administrasinya itu akan jauh lebih rumit ketimbang urusan teknisnya. Belum lagi ada pesanan kickback, ada markup lah. Saya nggak mau terjebak pada kemelut semacam ini. Silahkan undang saya sebagai peneliti, sebagai profesional, independen, tanpa harus terlibat dalam red tape projectnya ya. Red tape, apa itu, birokrasi project. Mari kita mulai kajian kita. Baiklah, mari kita mulai kajian kita dan izinkan saya men-share file untuk presentasi saya.
Ya, judul kajian kita kali ini hari ini adalah Fajar di Dua Kota Suci Umat Islam. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Saya akan memulainya dengan sebuah klasifikasi twilight. Twilight itu rembang, yaitu adalah rentang sejak dari anggapan lahirnya fajar sampai dengan eh, matahari terbit. Itu namanya rentangnya namanya twilight. Yang dilakukan oleh Riccioli. Riccioli adalah seorang pastor Katolik yang hidup di abad ke-16-17-an gitu. Yang membagi rembang itu twilight itu menjadi tiga, yaitu astronomical twilight, nautical twilight, dan civil twilight. Oke, nanti ini penjelasannya. Astronomical twilight itu muncul ketika matahari masih 18 derajat di bawah ufuk. Nanti ada ininya, ada gambarnya di bawah ufuk. Jadi matahari masih di bawah ufuk 18 derajat itu sudah muncul fajar, terdeteksi fajar menurut Riccioli. Yang itu dinamakan astronomical dawn atau fajar astronomi. Yaitu saat bintang-bintang yang sinarnya lemah udah mulai meredup. Jadi karena ada pengaruh sinar fajar gitu, bintang-bintang itu meredup. Kemudian nautical twilight itu saat matahari 12 derajat di bawah ufuk. Hmm. Yaitu ketika para pelaut sudah bisa melihat eh, daratan sebagai pedoman untuk bernavigasi. Ya, nah, oke sementara, nah nautical twilight ini sebetulnya justru lebih lebih cocok dengan konsep fajar sodik karena dia eh, apa itu karena dia sejalan cocok dengan Al-Baqarah 187 yang mengatakan bahwa wakulu washrobu, maaf ininya panjang, ayatnya itu panjang, wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yaitu bermakanlah dan minumlah sampai kalian, artinya harus sampai kalian dapat membedakan benang hitam dan benang putih saat fajar. Yaitu Anda harus mulai berpuasa, kira-kira begitu. Mulai berpuasa itulah sama dengan saat mulai sholat subuh. Jadi ini cocok dengan nautical twilight itu karena kata Riccioli sudah ufuk sudah kelihatan, ada daratan kelihatan, nah, itu untuk navigasi. Jadi malah sama tidak tidak cocok dengan astronomical twilight yang bintang. Referensinya bintang itu karena itu ada titik, bintang itu titik, bukan garis. Nah, itu. Namun demikian, Muslim di seluruh dunia secara umum kemudian mengadopsi astronomical twilight yang 18 derajat di bawah ufuk itu yang tidak memiliki uh, tidak ada anunya fakta fisiknya itu tidak ada. Dari data yang saya miliki sebanyak 2.200 tidak ada itu. Nah, inilah jadi kira-kira anunya begini. Jadi karena bumi berputar seperti ini, maka seolah-olah matahari itu bergerak dari timur di sini, terbit di timur dan tenggelam di barat. Nah, saat masih 18 derajat di bawah ufuk, itulah yang kata Riccioli, itulah saat eh, nautical fajar astronomis. Rentangnya dari sini ke sini namanya nautical twilight atau eh, rembang nautika, rembang astronomis. Tapi titiknya itulah fajar astronomis. Nah, kemudian dia bergerak 12 derajat di bawah ufuk, masih 12 derajat itu dari sini ke sini, itu namanya fajar nautika. Bergerak lagi 6 derajat, 6 derajat di bawah ufuk, itu fajar sipil. Kemudian terbit dan bergerak, tapi gerakan ini gerakan semu sebetulnya karena bumi berputar seperti ini.
Nah, itulah kemudian turun namanya senja sipil, senja nautika, dan senja astronomis. Nah, cilakanya lagi kemudian fajar astronomis yang 18 derajat yang dideklarasikan oleh Riccioli itu kemudian oleh umat Islam lebih anu lagi diperberat lagi karena itu katanya hanya berlaku untuk di wilayah Eropa yang eh, atmosfernya lebih tipis. Kalau di wilayah yang lebih rendah lintangnya itu harus dikoreksi. Nah, itulah yang di Saudi Arabia menjadi 18,5 diturunkan lagi setengah derajat. Di Mesir 19,5 derajat turunkan lagi. Jadi 18 di sini, 18,5 di Saudi Arabia, Mesir 19,5, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura itu malah 20 derajat dari sini. Jadi saat 20 derajat itu azan, azan subuh gitu. Nah, itu. Jadi persoalannya itu. Persoalannya sekarang pembagian ini sebetulnya tidak ada secara fisik. Mengapa itu saya katakan? Karena saya punya data 2.200 hari itu dari seluruh dunia tidak ada satupun yang menunjukkan ada ini. Nah, sekarang kita mulai twilight di Madinah ini ya. Salah seorang penonton video-video saya namanya Mr. Ahmad Rizal, Bapak Ahmad Rizal eh, membagikan data twilight yang diambil selama beliau umroh pada 5 Februari 2020 ya, 5 tahun yang lalu. Datanya direkam menggunakan Xiaomi Redmi 2 smartphone. Ini adalah generasi pertama Redmi yang memiliki 64 yang menggunakan 64 bit processing. Jadi artinya tadinya kan 32, sekarang 64 ini dimulai oleh Redmi 2 ini. Dengan Snapdragon 410 chipset dan 4,7 inci IPS display. Dan ininya operating sistemnya Android 444 KitKat. KitKat. Oke. Eh, anunya apanya itu citranya itu diambil setiap rentangnya ya, rentang datanya itu adalah sekitar sebelum jadi diambil sekitar 1 jam sebelum fajar resmi di Masjid Nabawi karena beliau ya tentu saja itu dimaklumi karena beliau itu kan sedang umroh jadi lebih banyak waktunya di masjid jadi begitu ya 1 jam sebelum beliau kan sudah mulai berangkat jadi saya ambil data kan gitu udah ditinggal aja kan gitu. Nah, jadi 1 jam sebelum azan ketika matahari itu ternyata hampir sekitar 35 derajat di bawah ufuk. Ya, 35 derajat di bawah ufuk ini. Nanti akan kita lihat datanya. Kemudian format datanya adalah still image. Still image itu jadi pakai time lapse gitu ya. Jadi setiap 10 detik anunya tuh resolusi intervalnya 10 apa resolusi temporalnya itu 10 detik. Jadi cepret nanti 10 detik lagi cepret 10 detik lagi cepret. Memang beliau kalau diambil memang begini kalau pengambilan datanya video sebetulnya bisa diambil dengan video tapi akan sangat memorinya akan memerlukan panjang panjang sekali karena dia mengambilnya kan 1 jam sebelum adzan sampai mungkin 2 jam setelah azan selama tiga jam kan. Jadi kalau video ya mungkin tidak akan apa tuh memorinya tidak cukup kan. Jadi maka dia itu diambil dengan sebagai still images yaitu setiap 10 detik. Cepret, cepret, 10 detik, cepret gitu. Nah, eh, eh, jadi data yang Pak Ahmad Rizal itu pada saat itu ya, itu saya anggap sebagai data yang paling bagus, data yang paling bagus yang saya miliki pada saat itu. Oke. Kemudian Yerusalem. Kalau Yerusalem ini
datanya diambil dengan menggunakan webcam. Webcam yang diambil di sekitar Masjid Al-Aqsa pada 1 Agustus 2023 ya, jadi kira-kira 2 tahun yang lalu ini. Kemudian formatnya adalah video. Nah, ini lain apa bedanya formatnya. Kalau yang tadi namanya still images dengan temporal resolusi temporalnya 10 detik ya. Kalau ini video, kalau video itu dalam 1 detik ada 25 sampai 30 frames. Jadi dalam 1 detik itu ada cepretannya itu 25 sampai 30. Jadi sangat, nah itu kan yang menyebabkan memorinya akan memerlukan yang sangat besar sekali. Nah ini ada webcam itu tersedia di sana di dekat Al-Aqsa itu. Nah ini diambil ketika bertepatan dengan azan di uh, Al-Aqsa itu, yaitu ketika matahari 18 derajat di bawah ufuk. Ingat perbedaannya ya, di Saudi Arabia menggunakan 18,5 derajat, standar uh, fajarnya itu, kehadiran fajar, tapi di Yerusalem ini 18 derajat ya. Jadi 18,5 derajat di Saudi Arabia, 18 derajat di ini. Uh, Pada saat ini bisa didengar, kita bisa dengar, mudah-mudahan terdengar ya. Ada panggilan azan itu di beberapa masjid di Al-Aqsa dan beberapa uh, masjid tetangganya terdengar. Namun tidak seperti foto dari Madinah, yang di Madinah itu agak ada polusi cahaya yang cukup uh, cukup signifikan lah gitu ya. Oleh karena ada apa tuh pencahayaan daerah urban, video ini di Al-Aqsa ini bisa dipilih yang relatif anu lah, sangat kecil polusi cahayanya. Jadi nah, kedua dataset kemudian diproses menggunakan eh, teknik forensik digital. Tentu saja berbeda karena apa itu karakteristik datanya berbeda untuk mendeteksi kehadiran fajar sodik. Sekarang kita lihat fajar di Madinah. Nah, datanya seperti ini. Ini adalah data foto pertama, ya. Foto pertama, ini lihat foto pertama diambil pada 4.35.01. Pada saat itu matahari 33,6 derajat di bawah ufuk. Ini adalah standar deviasi. Standar deviasi itu ada statistik daripada image ini. Ini saya kira saya tidak akan jelaskan karena ini sangat terlalu teknis. Nah, kemudian ada 640 piksel ke sana karena ini memang kamera kamera HP. Kemudian 460 piksel ke sini. Namun harus diingat karena ini foto berwarna berarti 640 dikalikan 460 dikalikan 3 karena ada 3 kanal merah, biru, dan hijau. Maka dalam satu frame ini ada 883.200 piksel ya. Meskipun kecil seperti ini hampir 1 juta piksel ini di sini karena ada 3 kanal. Nah, ini foto yang pertama. Yang foto yang terakhir itu foto nomor 840 pada jamnya adalah 6.5451. Pada saat itu matahari 2,2 derajat di bawah ufuk. Jadi ini belum terbit ini matahari karena masih 2,2 derajat di bawah ufuk. Ini standar deviasinya. Oke. Jadi di antara ini dan inilah foto itu apa fajar itu muncul. Nah, di mana itu? Nah, itu yang akan saya jelaskan. Nah, Pak, harus diperhatikan juga bahwa lihat ini, meskipun ini foto apa tuh banyak orang meragukan menggunakan foto apa kamera HP ya, kamera smartphone. Ini sangat bagus sekali. Mobil-mobil kelihatan ini electric pole apa tuh eh, eh, tiang-tiang listrik juga kelihatan. Ini ada kelihatan tiang listrik. Ini batas apa tuh jalan raya juga kelihatan. Ini mobilnya banyak kelihatan detil lah. Jadi cukup bagus ini. Nah, lebih dari itu ya sebetulnya yang paling penting itu adalah resolusi radiometrisnya yang itu yang 255 piksel itu. Apa tuh 255 grayscale itu.
Jadi ini yang anu. Jadi yang paling penting adalah sebetulnya resolusi radiometrisnya. Oke, jadi antara ini dan ini kita harus menentukan di mana fajar itu. Nah, kemudian saya atas dasar hasil hitungan standar deviasi itu, ini standar deviasinya di sini, angkanya di sini ya. Ini jadi ini standar deviasi yang tadi kira-kira 18 itu. Ini kan 20-nya di sini 30, 40, 50. Nah, kita bisa lihat sejak 34 derajat di bawah ufuk, ini tingkat kegelapannya sama. Tingkat kegelapan itu ditunjukkan oleh nilai standar deviasi itu. Ini gelap semua, ini gelap. Jadi inilah yang dinamakan malam, yang inilah yang dinamakan siang ketika standar deviasinya begitu fajar muncul, kemudian dia langsung naik secara eksponensial. Jadi, nah, jadi fajar itu adalah kehadirannya adalah di antara ini, antara 11 sampai 13 di sini, ya toh. Di, kalau 11 mungkin sudah ini, jadi mungkin antara ini, antara 11 sampai 13 derajat di bawah. Ya inilah yang kemudian sangat cocok dengan Al-Baqarah 187 yang saya sebutkan tadi. Wa kulu washrobu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas bagi kamu, bagi kalian, khaitul abyadu, benang putih dari benang hitam saat fajar. Saat fajar ya ini perpotongan benang putih dan benang hitamnya itu ada di sini. Nah, banyak orang yang apa ya beranu bahwa Nabi itu ketika selesai sholat itu hari masih gelap. Iya, persoalannya kalau gelap gelap itu agak tidak apa ya, bukan ukuran yang bisa dikuantifikasi, apa di apa ya, dinyatakan dengan untuk bukan bukan nilai yang bisa ekspresikan secara akurat. Karena ini gelap, ini gelap, ini gelap. Coba bayangkan bagaimana Anda membedakan antara saat 35 derajat, 34 derajat di bawah ufuk atau saat azan dikumandangkan kira-kira 18 derajat di bawah ufuk ini, 18 setengah. Ya toh, di sini kira-kira. Coba bagaimana membedakan ini dan ini? Sama aja, gelap ini. Kemudian dengan 13 derajat di sini, 13 derajat. Sama aja. Jadi itulah yang klasifikasi Riccioli itu sangat meragukan bagaimana orang pada abad ke-17 bisa membedakan antara eh, apa itu 18 derajat, antara 18 derajat di sini dengan 12 derajat di sini. Bagaimana bedanya apa? 18 derajat di sini, 12 derajat di sini. Bagaimana membedakannya? Sama-sama gelapnya. Dengan 6 derajatnya di sini, ada 6 derajatnya di sini. Bagaimana dia membedakan ini dengan ini? Ya betul ini terang, tapi bagaimana dia membedakan 6 derajat di sini dengan 7 derajat di sana, dengan 9 derajat? Bagaimana membedakan? Susah. Jadi itulah yang saya katakan bahwa Riccioli itu nggak benar klasifikasi apa itu twilight menjadi astronomical, nautical, dan civil twilight itu nggak benar. Bagaimana membedakannya? Oke. Kemudian kita harus mencari secara detail di mana fajar itu muncul. Nah, itulah yang saya lakukan dengan analisis yang eh, yang dianukan adalah color adjustment menggunakan kanal red ya, merah, dengan thresholdnya adalah grayscale 50. Jadi yang tadinya 256 ya, 256, kemudian diperpendek 255, sehingga kemudian yang anu di anu lah, diekstrapolasi lah gitu ya. Ya, diekstrapolasi sehingga dia eh, pembagiannya itu lebih tidak smooth lagi sampai 256, tapi dia lebih agak ada batasnya yang lebih jelas. Nah, itulah yang kita gunakan untuk mendeteksi kehadiran fajar ini. Jadi apa, dengan mempersempit grayscale dan kita konsentrasi hanya pada kanal merah saja. Inilah anunya. Ya eh, ini adalah foto aslinya ya. Foto pertama
pukul 4.3501 pada saat itu matahari 33,6. Nah, mau diperhatikan, yang diperhatikan adalah ini. Ini adalah nanti akan bergerak terus, bertambah mendekati ufuk gitu. Sementara di sini nanti akan ada eh, perubahan sinar merah di sini. Kalau dia muncul kemudian hilang lagi itu artinya bukan fajar. Karena fajar itu pasti muncul bila eh, sebagai tanda sistematik. Jadi begitu fajar muncul udah terus bertambah besar, bertambah besar, bertambah kuat, bertambah kuat gitu. Jadi itulah yang ya sekarang kita mulai pada foto satu saat 33,6 derajat di bawah ufuk. Sekarang 30, foto 32,5 derajat, 31,4, 30,3, 29,1, 28, 26,9, 25,7, 24,6, 23,9 terus. Anda perhatikan ini tidak ada perubahan. 17. Nah, ini. Ya, saya kembalikan lagi, maaf. Ini 18 derajat ini dia ada. Fajar belum ada. Fajar belum bisa terdeteksi di sini. Ini ada merah-merah ini tapi ini hilang timbul. Itu artinya masih masih signal yang random, belum signal yang sistematik sebagai tanda kehadiran fajar. Ya sekarang 17,9 ya, belum ada fajar. 16,7 belum ada juga. 15,6 belum juga. 14,5, 13,4, 13,0. Nah, ini 12,6 coba bandingkan. Saya kembalikan lagi satu lagi. Nah, tadi saat 13 begini, tapi saat 12,6, nah ini sudah mulai muncul dan ini semakin kuat. Nah, ini 12,3, 11,1, 10,7, 10. Tuh, itulah fajar. Jadi fajar itu tadi muncul pada saat 12,6 derajat di bawah ufuk. Matahari 12,6 derajat di bawah ufuk. Ya, ini terus. Oke, itulah bukti bahwa fajar eh, jadi kesimpulannya untuk Madinah ini ya, azan ofisial fajar itu apa ofisial azan itu ofisial fajar itu artinya pada saat azan dikumandangkan pada saat matahari 18,5 derajat di bawah ufuk itu pukul 5.41.57. Kemudian fajar muncul baru pada 12,6 derajat di bawah ufuk, yaitu pada pukul 6, 8, 11. Sedangkan matahari terbit pada 7.1.50. Sehingga twilight official, twilight resmi yang dianut oleh Masjid Nabawi adalah ini dikurangi ini ya, ya apa 7,7150 dikurang ini adalah 1 jam 19 menit 53 detik. Padahal real twilightnya, twilight yang sesungguhnya itu antara adalah ini dikurangi ini hanya 52 menit 53 detik saja. Nah, ini kecepatan matahari, rambat matahari, kecepatan rambat semu ya, itu 4,3 menit per detik. Ini karena lintangnya agak tinggi, jadi kalau di Indonesia kan kira-kira 4 menit per detik saja. 4 menit per derajat ya. Tapi ini 4,3 menit karena sudah lintang tinggi. Sehingga azan itu dikumandangkan 27 menit terlalu awal. 27 menit terlalu awal. Untungnya memang kalau di Madinah itu jarak antara azan dengan iqomah itu agak agak panjang, agak lama itu mungkin sekitar 25-30 menit. Saya menganukan kira-kira 30 menit, tapi ada orang katanya cuma 20 menit. Tapi oke lah. Jadi intinya pada saat salat subuhnya mungkin sudah bagus, ada arti sudah tepat, masuk fajar sudah ada. Cuman persoalannya begitu azan dikumandangkan, itu orang sudah salat qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh itu harus dilakukan setelah fajar muncul. Jadi kalau kalau dikumandangkannya 27 menit sebelum fajar muncul, ya
Oh ya subuhnya belum belum masuk waktu itu persoalannya. Jadi ini adalah pesan yang sangat besar ya. Itu Fajar di Madinah. Kemudian sekarang Fajar di Yerusalem. Fajar di Yerusalem, kita lihat ininya. Fajar di Yerusalem 1 Agustus 2023. Ini adalah wilayahnya adalah ini. Mudah-mudahan terdengar. Saya akan linkkan dengan videonya ya. Mudah-mudahan terdengar. Nah, ini suaranya sudah masuk, cuman gambarnya belum keluar. Maaf, ini memang agak sedikit gangguan pada saat perekaman itu. Tapi jamnya kan tercatat di sini. Ini di jam eh, jam pemulaan perekamannya itu pada pukul 8.16, tapi ini adalah waktu komputer saya. Jadi kalau di sana di waktu Yerusalem itu adalah pukul dikurang 4 jam. Jadi 4 jam 3 menit 16 detik. Jadi ini saya tahu anunya awal anunya. Ini sudah azan ini. Maaf, ini masih solawat-solawatan sebelum azannya. Nah ini sudah azan. Kalau di laptop saya terdengar ini, saya percepat saja. Nah ini azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi azan tadi dimulai kira-kira pada menit ketiga ya. Ini udah menit keempat, ini pada menit ketiga. Kita percepat saja. Salatu khairum minan naum. Saya percepat saja karena waktu ya. Nah, ini baru muncul apa gambarnya apa videonya baru muncul. Coba dilihat ini masih gelap gulita ini, masih gelap gulita. Fajar, Fajar itu sebenarnya ini adalah menit ke-9 ya, menit ke-9. Coba lihat menit ke-24 masih gelap juga. Menit ke-31 masih gelap. 36, 39. Nah, ini baru kelihatan ini Fajar ini. Tuh. Nah, inilah Fajar. Oke, jadi saya lanjutkan ini. Nah, kemudian
dari analisisnya agak berbeda dengan itu. Saya saya buatkan model-modelnya gitu ya. Jadi ini adalah foto, nomor fotonya gitu. Jadi karena video itu kemudian saya ekstrak menjadi foto-foto lepas gitu. Kemudian ini setiap 5 detik, 5 detik, maaf, 5 foto, maaf, 5 foto, 5 foto. eh, Setiap satu foto itu setiap 20 detik. Dan misalnya desa 40 ke 41 itu 5 detik. Jadi 40 ke 45 itu adalah 100 detik kan kira-kira ini. Nah, kemudian ini adalah posisi mataharinya di bawah ufuk. Kemudian ini standar deviasi. Nah, jadi ini agak teknis, terlalu teknis juga. Dari sini ternyata fajar itu muncul pada saat pada pukul 5.207, yaitu pada saat matahari 10,7 derajat di bawah ufuk. 10,7 derajat di bawah ufuk. Nah, bisa dibandingkan bahwa tadi di Madinah yang polusi cahayanya sangat kuat itu 12,6. Ini memang polusi cahayanya tidak ada, malah 10,7. Jadi tidak ada pengaruhnya polusi cahaya ke perkotaan itu. Jadi ini pada saat 1 Agustus 2023 yang lalu, azan di Masjid Al-Aqsa itu 39 menit 51 detik. Jadi hampir 40 menit ya, hampir 40 menit terlalu awal. Jadi kita ketika berkumandang azan itu fajarnya, fajar yang sungguhnya baru munculnya itu 40 menit kemudian. Bayangkan itu. Ini sangat serius umat Islam ini. Nah, kemudian saya verifikasinya saya menggunakan edge detection. Jadi ini foto aslinya, lihat gelap gulita kan seperti ini. Polusi cahayanya juga sangat rendah lah dibandingkan dengan Madinah tadi. Nah, nanti dalam edge detection itu nanti ufuk di sini kan ada ufuk. Ini akan kelihatan di sini. Akan kelihatan di sini misalnya ini ya, ini akan terus jadi ya fenomena yang sistematis. Ini pada saat foto pertama, pada saat matahari 18, derajat di bawah ufuk ya. Kemudian ini foto kelima saja 17,1, 16,8. Maaf saya taruh di sini aja. Ini sudah 14,8 derajat di bawah ufuk, belum ada garis di sini. Ada karena itulah edge detection itu adalah deteksi tepi daripada pertemuan antara langit dan daratan. Saya percepat saja. Nah, ini sudah mulai ini terdeteksi. Nah, ini mulai terdeteksi. Nah, ini sudah mulai lebih sambung menyambung ini pada kira-kira 10,7 derajat di bawah ufuk. Maaf ini, maaf. Sorry, saya kembalikan lagi. Ini 10,2. Ini lihat ya. Begitu juga ini sudah kelihatan nih lihat. Inilah fajar. Apa? Ya fajar itulah ini. Jadi permulaan terdeteksinya itulah yang dinamakan fajar. So dikit. Nah, sekarang ini edge deteksi aja sudah sempurna sekali. Kesimpulannya bagaimana? Pada 1 Agustus 2023 di Masjid Al-Aqsa, fajar muncul saat matahari pada sudut kedalaman 10,7 derajat. Jadi bukan 18 derajat. Tepatnya pada pukul 5.27. Pukul 5, 2 menit 7 detik. Sedangkan panggilan azan resmi di Masjid Al-Aqsa dilakukan pada pukul 4.22.16 saat matahari 18 derajat di bawah tadi terdengar anunya azannya. Dengan kata lain azan berkumandang 39 menit 51 detik sebelum fajar lahir. Memang kemunculan fajar ternyata bervariasi setiap hari, ya. Jadi kalau misalnya tadi 10,7 derajat,
keesokan harinya bisa berubah itu. Tidak setiap hari konstan gitu. Tidak setiap hari ya. Ya itulah memang apa tuh sifat-sifat random daripada alam semesta ini. Ciptaan Allah. Dari 2.200 data twilight di dunia, harga rata sudut kedalaman matahari adalah 12,5 derajat ke bawah. Ya, jadi saya dari data yang 2.200 yang saya punya di seluruh dunia itu kemudian saya ambil angka statistiknya. Nah, inilah minnya ratanya adalah 12,5 derajat di bawah ufuk. Jadi saat itulah sebetulnya matahari apa fajar sodik muncul. Itulah hasil penelitian kami. Jadi saya menghimbau pada otoritas, baik otoritas organisasi keagamaan maupun otoritas negara, kewajiban saya, kewajiban kifayah saya adalah mengingatkan atas dasar data yang saya miliki, data yang real dan analisis yang menurut saya sangat robust ya, sangat robust. Sensornya berbagai macam dan sebagainya. Kita ini sholat subuhnya terlalu awal sebelum fajar muncul. Di Indonesia kan 20 derajat di bawah ufuk azan itu. Padahal ternyata fajar sodiknya baru kira-kira secara rata itu 12,5 derajat di bawah ufuk. Jadi kalau misalnya ada yang masih meragukan, mari kita ambil data bersama-sama untuk mencari kebenaran, bukan untuk uh, apa itu bersilang pendapat ber apa itu, bukan mencari kebenaran supaya kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Jadi jangan cuman ngomong-ngomong apa itu menentang anu saya tapi diajak ayo kita ambil data sama-sama nggak mau. Jadi ada yang disembunyikan gitu. Saya juga heran kenapa itu. Demikian, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.